Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Soleh. Saya dari Prodi BKPI. Saya dari kelas 2C. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Dina Oktariani tentang menjelaskan materi teori kepribadian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk langsung ke dalam teorinya. Yang pertama adalah penjelasan apa itu teori kepribadian. Nah, kepribadian menurut Philip Kotler, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia atau human psychological traits yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi kemampuan, bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Ada berapa sih teori kepribadian itu? Teori kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah teori kepribadian Freud. Yang kedua, teori kepribadian neo-Freud. Yang ketiga, teori ciri atau trait theory. Yang keempat adalah teori konsep diri. Nah, itu adalah keempat teori-teori kepribadian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keempat itu? Nah, saya akan jelaskan dari keempat itu ya teman-teman secara singkat. Nah, yang pertama tadi ialah teori kepribadian Freud. Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalisis kepribadian atau psychoanalytic theory of personality. Teori tersebut dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs atau dorongan dari dalam diri manusia, drive, seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu ID, superego, dan ego. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ID, superego, dan ego tadi gitu kan? Nah, bisa dijelaskan secara singkat. Menurut Freud, ID itu kayak orang yang tidak mau kalah, tidak mau direndahkan, dan gengsian. Nah, sementara itu superego, orang yang menerima keadaan dan memahami kenyataan. Nah, sementara itu dengan ego ialah orang yang suka marah, orang yang suka meraju atau ngambekan, dan orang yang suka memberontak. Nah, bisa dilihat dari teman-teman di gambar yang telah saya cantumkan di situ. Nah, itulah adalah pengertian secara singkat dari ID, superego, dan ego. Nah, yang kedua ialah teori neo-Freud. Beberapa pakar yang juga rekan Freud mengembangkan suatu teori kepribadian yang disebut dengan teori sosial psikologi atau teori neo-Freud. Teori tersebut berbeda dengan teori Freud dalam 2 hal berikut. Yang pertama, lingkungan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia bukan insting manusia. Yang kedua, motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga, teori ciri atau bisa disebut dengan trait theory. Teori ciri mengklarifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau dirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik psikologi yang khusus yang didefinisikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif abadi di mana setiap individu berbeda dari yang lain. Nah, yang terakhir ialah teori konsep diri atau self concept. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Dengan ini, setiap individu berfungsi sebagai objek dan objek persepsi. Menurut Mowen, konsep diri merupakan totalitas pikiran dan perasaan individu yang mereferensikan dirinya sebagai suatu objek. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian atau definisi dari keempat teori-teori konsep diri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Soleh mengundurkan diri.